Hai, bertemu lagi dengan saya, Dimas Dijaya Palguna, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi adu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT, dan sekaligus juga untuk mengedukasi terkait tentang manufacturing proses pada bagian metal forming proses. Dalam membuat video ini, saya menggunakan buku berjudul Handbook of Manufacturing Process, How Products, Components, and Materials are Made yang ditulis oleh James Gibrala sebagai referensi utama dan beberapa sumber lain sebagai referensi tambahan. Pada video ini, kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Metal Forming Process bagian G, H, dan I, yakni operasi pembentukan kawat, operasi tabung dan bagian, dan operasi pembentukan non-lembar. G. Operasi pembentukan kawat. G1. Wire forming atau pembentukan kawat merupakan metode untuk menyerapkan gaya untuk mengubah kontur kawat dengan menekuk, swagging, piercing, chamfering, atau teknik lainnya. Berbagai teknik untuk pembentukan kawat dapat menghasilkan segala jenis bentuk atau konfigurasi. Prosesnya dimulai dengan gulungan kawat yang diluruskan sebelum dibentuk. Wireforming bisa dilakukan secara manual maupun secara otomatis menggunakan mesin. G1A. Pembuatan komponen kawat secara manual, yakni merupakan metode tertua untuk pembentukan kawat, di mana mesin yang dioperasikan secara manual yang melibatkan tuas tangan dan spindle. Mesin manual dapat ditarik rotary dan memiliki roda gigi yang menyediakan gaya lentur yang diterapkan. Seperti pada gambar, menggerakkan tuas tangan yang terhubung dengan spindle pada rotary die akan membengkokkan kawat. Besarnya pembengkokan kawat dapat disesuaikan dengan kebutuhan. G1B. Pembentukan kawat menggunakan mesin otomatis dengan pemrograman komputer yang dikendalikan secara numerik atau CNC canggih dan produksi lengkap tanpa keterlibatan manual. Berikut ini ada contoh video pembentukan kawat menggunakan mesin. Pada awalnya kawat masih dalam keadaan digulung. Selanjutnya kawat diluruskan menggunakan mesin. Dan kemudian kawat dipotong dan dibentuk. Pembentukan kawat bisa dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan mesin yang digunakan dan perintah komputer yang diberikan. G2. Forming in 4 slides machines. Mesin 4 slide memiliki area pembentukan dengan 4 slide tekan yang terpisah 90 derajat dan digerakkan oleh kamera. Ada juga tiang tengah yang bisa digunakan untuk memudahkan pembentukan. Lihat pada skema di samping. Di sini ada gulungan kawat, di sini ada kamera, di sini gulungan kawat diluruskan menggunakan press. Kemudian kawat dipotong dan dibentuk pada mesin 4 slide. Dan jika diperlukan di tengahnya akan ada tiang tengah yang dapat digunakan untuk memudahkan pembentukan. Ini merupakan contoh video dari pembentukan menggunakan mesin 4 slide. Seperti yang dijelaskan tadi. Di sini ada gulungan kawat, kemudian diluruskan di sini, kemudian dibentuk di sini menggunakan mesin 4 slide. Mari kita lihat. Nah, di tengah ini ada tiang tengah untuk membantu proses pembentukan.
3. Spring forming atau pembentukan begas adalah proses pemuatan begas dengan mesin begas mekanis untuk memuat begas dengan cara melilitkan, menggulung, atau menekuk kawat begas menjadi bentuk begas tertentu. Di sini merupakan susunan begas helix lingkar pada mesin penggulung begas otomatis menggunakan roller dan 2 pin tumpu. Ini yang ditunjuk oleh nomor 1 merupakan roller untuk memasukkan kawat. Yang ditunjuk oleh gambar 2 merupakan pit slug. Nomor 3 merupakan pisau luar, dan nomor 4 merupakan pisau dalam untuk memotong kawat nantinya. Kemudian nomor 5 ada pin luar. Nomor 6 merupakan pin dalam untuk membantu penekukan kawat. Dan nomor 7 ada merupakan pitch weight. Berikut ini merupakan video pembentukan kawat menggunakan CNC spring machine. Ini merupakan gambaran luar mesinnya, tampilan luar mesinnya. Ini kawat masuk di sini, dibengkokkan kemudian dipotong. Saya rasa cukup. Di part Truck's head rolling of wire, yakni digunakan untuk mengubah penampang kawat bundar. Bentuk persegi panjang, persegi, dan khusus dapat diberikan pada kawat dengan melewati roll berlawanan yang diatur sedemikian rupa sehingga bukan di antara mereka adalah bentuk penampang yang diinginkan. Operasinya cepat, hingga sekitar 600 kaki atau 180 meter per menit. H. Operasi tabung dan bagian. H1. Tube spinning. Tube spinning adalah proses pembentukan untuk mengurangi ketebalan dinding dan menambah panjang tabung dengan menggunakan roller yang diaplikasikan pada benda kerja yang terpasang pada mandrel. Tube spinning dapat dilakukan dengan menerapkan roll pada benda kerja secara eksternal, menggunakan mandrel silindris pada bagian dalam benda kerja, seperti pada gambar A. Di sini ada mandrel, kemudian roller yang menekan logam sehingga mengurangi ketebalannya dan menambah panjangnya. Atau secara internal, menggunakan die pada permukaan luar benda kerja, seperti pada gambar B. Selain itu, sangat mungkin untuk membentuk profil di dinding silinder seperti pada gambar C dengan mengendalikan jalur lor saat bergerak secara tangensial di sepanjang dinding benda kerja. A1A Forward tube spinning, yakni di mana alat pembentuk atau loader bergerak ke arah yang sama dengan pemanjangan benda kerja, menjauhi headstock dari mesin bubut yang berputar. Seperti pada gambar, di sini ada loader yang menekan benda kerja menjauh dari headstock dan bergerak ke arah yang sama dengan pemanjangan benda kerja. A1B Backward tube spinning, di mana pahat pembentuk bergerak menuju headstock dari mesin bubut yang berputar dan logam benda kerja mengalir menjauh dari headstock. Susunan ini memungkinkan jarak perjalanan pahat menjadi kurang dari panjang akhirnya benda kerja
karena material benda kerja mengalir di sepanjang mandrel di luar roller pembentuk. Namun distorsi dapat terjadi di benda kerja. Bukan video contoh dari top spanning. Di sini ada tabung yang ditempatkan pada mesin bubut yang berputar. Dan di sini ada blower yang menekan tabung. Ini dari kiri ke kanan merupakan forward tube spinning. Dari kanan ke kiri ini merupakan backward top spinning. Saya rasa cukup sekian. H2, top and section bending. H2A, draw bending. Bekerja dengan menjepit salah satu ujung pipa, lalu merotasi pipa ke sekeliling cetakan dengan radius tekuk sesuai dengan radius roll yang digunakan. Mandrel internal dapat digunakan untuk mencegah tabung runtuh atau hancur selama pembengkokan. Seperti pada gambar, di sini ada balok tekan yang menekan tabung terhadap cetakan yang dapat berputar. Kemudian di sini ada klem yang menjepit salah satu ujung pipa, kemudian merotasinya ke sekeliling cetakan. Dan di sini ada dukungan berupa mandrel internal. Mandrel ada beberapa jenis. Di sini ada plug mandrel, format mandrel yang sudah dibentuk sesuai dengan tekukan yang akan dibuat, dan di sini ada linked ball mandrel yang dapat berputar untuk memberikan dukungan ke dinding tabung di seluruh tikungan presisi yang ketat. Berikut ini ada contoh dari draw bending. Di sini ada cetakan putar, dan di sini ada klem yang menjepit salah satu ujung pipa lalu merotasi pipa ke sekeliling cetakan. Nah, kemudian di sini ada linked ball mandrel yang membantu pembentukan selama proses pembengkokan ini. H2B, compression bending. Proses ini mirip dengan draw bending, tetapi blok pembentuk dan klem tidak berputar. Sebagai gantinya, dai tekanan digantikan oleh bantal penyapu atau roller yang dipasang yang bergerak di sepanjang pinggiran bentuk tekukan stasioner, menyebabkan pembengkokan progresif pada benda kerja. Proses ini tidak menggunakan mandrel internal. H2C, ram and press bending. Ram and press bending adalah metode paling sederhana dan termurah dalam membengkokkan pipa dan tabung dingin. Pipa atau tabung ditahan pada dua titik pivot dan sebuah ram berbentuk melengkung yang digerakkan secara hidrolik maju pada poros tengah dan merubah bentuk pipa. Proses ini tidak menggunakan mandrel. Ram and press bending. Nah, di sini ada dua titik pivot. Kemudian di belakang pipa dimasukkan di antara dua titik pivot dan ram berbentuk melengkung. Kemudian ditekan secara hidrolik.
H2D, stretch bending, yakni proses pembentukan di mana pipa yang dijepit ujungnya ditarik dan direntangkan di atas template. Dan proses ini tidak menggunakan mandrel. Seperti pada gambar, di sini ada cetakan diam yang membentuk melengkung. Nah, benang kerja dalam hal ini tabung dijepit pada ujungnya. Gaya tarik aksial diterapkan pada pipa saat ditarik ke arah dan melewati radius template, sehingga tabung dibengkokkan oleh deformasi plastis. Berkat gaya aksial yang diterapkan, gaya kompresi dalam radius tekukan bagian dalam tabung dapat dihindari. Ini merupakan contoh stretch bending. Ini menggunakan aluminium, benang kerjanya ditarik, kemudian direntangkan pada cetakan. Ujung-ujung benang kerja mungkin harus dipotong setelah operasi pembengkokan karena distorsi dari rahang pencengkram yang memberikan tegangan-regangan. H2E, wrinkle bending. Wrinkle bending adalah proses di mana kerutan dimasukkan ke dalam pipa baja selama konstruksi untuk mendapatkan keselarasan pipa. Wrinkle bending dapat dilakukan dengan tangan tanpa perkakas khusus ataupun dengan mesin. Menggunakan tangan biasanya dilakukan karena kondisi lapangan, di mana satu sisi tabung dipanaskan secara lokal dengan obor gas ke titik di mana dinding tabung melunak. Gaya akan diterapkan pada pipa, menyebabkan area lunak berkerut dan pipa memendek di sisi itu, menghasilkan tikungan yang dangkal. Operasi diulang pada titik lain, jarak pendek dari kerutan pertama, dan kemudian berturut-turut sampai tingkat tikungan yang diinginkan telah tercapai. Berikut ini merupakan contoh video wrinkle bending menggunakan mesin. Prosesnya menggunakan cetakan khusus sehingga membentuk kerutan yang diinginkan. H2F, roll bending, yakni proses pembengkokan di mana tabung diumpankan melewati roller tekanan berkontur yang menghasilkan tikungan terus-menerus. Perhatikan gambar di samping. Benda kerja ditempatkan di atas dua gulungan bawah yang ditunjukkan oleh angka 1 dan gulungan atas yang ditunjukkan oleh angka 2 yang menekan tabung ke bawah di antara dua roll tergantung pada diameter atau ketebalan benda kerja dan tingkat kelengkungan yang diinginkan. Ini menyebabkan deformasi plastis. Pembengkokan benda kerja, tabung kemudian diumpankan melalui proses oleh gulungan yang digerakkan dan ditekuk dengan cara ini secara terus-menerus untuk mencapai radius yang diinginkan. Proses kemudian diulang. Berikut ini merupakan contoh video dari roll bending. Pipa ditempatkan di antara 3 roll, 2 di bawah dan 1 di atas. Nah, roll di atas ini menekan pipa ke bawah untuk membentuk lengkungan. Prosesnya dapat diulangi untuk mendapat tingkat kelengkungan yang diinginkan. H2G, roll extraction bending. Metode ini digunakan untuk pipa besar berdinding tebal. Salah satu dinding pipa digoyang dari dalam, menyebabkannya memanjang dan pipa menekuk. Tekukan berturut-turut pada bidang yang berbeda dapat dibuat dengan metode ini, tetapi bagian lurus harus diperbolehkan di antara belokan.
Berikut videonya. A2H, bulging mechanical, yakni operasi yang memperluas sebagian dari bagian tabung atau silinder. Ketika dilakukan secara mekanis, die tersegmentasi dengan segmen yang disatukan oleh pegas, dimasukkan ke dalam bagian tubular. Selama pukulan tekan, pukulan meruncing mendorong segmen terpisah dan mereka pada gilirannya mendorong keluar dinding benda kerja. Berikut contoh videonya. A2I, bulging hidrolik, yakni memperluas tabung, pipa, atau bagian silinder dengan menerapkan kekuatan internal dengan cairan bertekanan atau pukulan elastomer. Seperti pada gambar, di sini ada tabung yang di tengahnya berisi elastomer dan di luarnya ada die, serta di atasnya ada punch. Nah, elastomer sendiri merupakan bahan cetak elastik yang menyerupai karet. Bahan ini dikelompokkan sebagai karet sintetik. Nah, ketika punch mendorong elastomer akan tertekan dan memberikan dorongan kepada tabung sehingga tabung mengikuti bentuk dari cetakan. Di sini ada contoh video bulging hidrolik yang menggunakan cairan. Cetakannya terpisah, disatukan, kemudian dimasukkan cairan. Cetakannya ini rapat ya, agar cairan tidak keluar. Kemudian cairan mendorong tabung sehingga mengikuti bentuk cetakan. A2C, other methods of bulging rubbing. Sebagian besar metode pembentukan high energy rate yang dijelaskan dalam bagian J, yang mungkin akan kita bahas di video selanjutnya, dapat digunakan untuk memperluas benda kerja tubular. I. Operasi pembentukan non-lembar. I1. Shearing of bars and other non-flat shapes, yakni proses di mana batang baja atau bentuk lainnya dilewatkan melalui die atau shear blades, memotongnya secara mekanis. Tindakan shearing mekanis ini mematahkan baja. Toleransi dan kemampuan shearing diatur oleh ukuran batang dan kekerasan baja. Gambar di sebelah kiri merupakan salah satu alat untuk memotong atau shearing bar yang dilakukan secara manual. Ini merupakan salah satu contoh shearing bar menggunakan mesin otomatis. Kedua, cold heating,
yakni proses pembentukan bentuk tertentu secara bertahap dari ujung tongkat, kawat, atau batang logam tanpa menambahkan panas, yang prosesnya menggunakan serangkaian cetakan, palu, dan pukulan yang direplikasi dengan kecepatan tinggi. Perhatikan gambar di sini knockout pin yang akan mengeluarkan benda kerja nanti. Di sini ada die atau cetakan, di sini ada benda kerja, dan di sini ada parts. Nah, gambar ini menunjukkan ujung benda kerja yang dibentuk di dalam parts, sedangkan gambar ini menunjukkan ujung benda kerja yang dibentuk di dalam die atau cetakan. Yang ini menunjukkan ujung benda kerja dibentuk di dalam keduanya, parts dan cetakan, parts dan die. Sedangkan gambar ini menunjukkan ujung benda kerja yang dibentuk di antara parts dan die. Ini merupakan contoh video dari cold heating yang dilakukan secara bertahap. Di sini ada masuknya logam atau benda kerja. Di sini ada cetakannya masing-masing. Di sini ada parts yang bentuknya berbeda juga. Dan di bawahnya ini ada knockout pin. Mari kita lihat. Nah, prosesnya seperti itu. Logam masuk, dipotong, dan diproses satu persatu secara bertahap. Ketiga, thread rolling, yakni proses pembentukan di mana benda kerja digulung di antara cetakan untuk membentuk desain wulir eksternal. Die mungkin datar atau bisa juga silinder. Dan benda kerja digulung di antara dua cetakan dengan tekanan, sehingga pola ulir ditekan ke dalam benda kerja tanpa membentuk chip. Berikut ini merupakan video thread rolling dengan die datar. Salah satu die stasioner atau tidak bergerak. Impact cold extraction. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai extraction, yakni proses mengeluarkan material melalui jalur tertentu sehingga menghasilkan bentuk panjang dengan penampang seperti lubang jalur. Nah, impact extraction ini merupakan jenis ekstraksi dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan ekstraksi biasa. Dorongan pada impact extraction juga lebih pendek. Oleh karena itu, proses hasil impact extraction juga pendek. Impact extraction dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah backward extraction, yang kedua ada forward extraction, dan yang ketiga ada combined extraction. I4A, backward extraction. Dalam proses ini, logam ditempatkan di cetakan dan logam dikompresi oleh pukulan dan dipaksa mengalir mundur di sekitar pukulan untuk membentuk benda berongga. Ketebalan dinding samping bagian tergantung pada jumlah jarak antara parts dan die. Ketebalan alas tergantung pada langkah tekan. I4B, forward extraction. Proses ini kadang-kadang disebut proses hooker. Logam benda kerja mengalir ke depan atau biasanya ke bawah melalui lubang. Ukuran yang hampir sama antara bagian atas parts dan die mencegah aliran naik ke atas. Bagian berongga diproduksi dengan memberikan jarak antara bagian bawah parts dan lubang die. I4C, combined extraction. Combined extraction adalah forward extraction dan backward extraction secara bersamaan pada satu bagian logam. Bagian kas memiliki flansa tengah dengan bentuk penampang yang berbeda di atas dan di bawahnya. Berikut ini merupakan video contoh dari impact backward extraction.
sekian video kali ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, silakan koreksi di kolom komentar di bawah. Dan jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.